sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, sungguh kami naikkan puji syukur kehadirat Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan kami untuk kami boleh berhimpun bersama, berbuat bakti kepadamu Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, layakkan kami pagi hari ini untuk kami boleh berbuat bakti kepadamu. Nyerahkan hamba-hamba yang akan melayani pagi hari ini. Oh Roh Kudus, mengurapi hamba-hambamu. Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini. Mohon Roh Kudus pimpin ibadah kami ini dari awal hingga jumpa tamat. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Terpujilah nama kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Yang di belakang bagaimana kabarnya? Karena suaranya soalnya. Ya puji Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau kita ada saat ini, kita disatukan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Katakan satukanlah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan
warga kerajaan Allah, menjadi pewarisnya kerajaan surga. Ayo Bapak Ibu, monggo kita jumeneng berdiri ya. Kita naikkan pujian, oh betapa indahnya. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan hidup Allah harun, takut dan cobanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin, haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya. Amin, haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harun, jambut kecupannya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kau diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Glory, haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harun, jambut dan cubanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kau diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Harun, jambut dan cubanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Ya, saya persilakan duduk. Kita naikkan pujian Ku Rindu Sabdamu. Kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, kepadamu ku berserah. Katakan ku rindu, rindu sabdamu, ku rindu
firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Katakan, ku rindu sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu ku berserah. Oh, berfirmanlah Tuhan, glory haleluya. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Oh, berfirmanlah Tuhan, glory haleluya. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Glory, 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 ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, haleluya. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan,
sabdamu, ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu menikmati sabdamu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu ada atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita pagi hari ini, untuk sebuah kesehatan yang sudah Engkau beri bagi hidup kami. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mendampingi hidup kami dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami mohonkan berkat untuk para pelayan-Mu yang sudah melayani pagi hari ini Bapa, dalam puji-pujian juga musik. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami mau belajar atas kebenaran firman-Mu. Pakai hamba dengan segala keterbatasan ini untuk menyampaikannya. Kami mau belajar bersama-sama karena kami percaya Tuhan, tiap kali kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Boleh membangkitkan iman kami, membawa hidup kami pada jalan-jalan kebenaran itu, dan membawa hidup kami semakin disempurnakan seperti Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Tante Syoklin yang sudah mempercayakan saya boleh melayani di tempat ini untuk pertama kalinya pagi hari ini. Puji nama Tuhan, terima kasih atas kepercayaan ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Husin, saya mempunyai seorang istri dan 3 orang anak. Anak saya yang pertama laki, saat ini kuliah. Yang kedua perempuan juga kuliah. Anak saya yang ketiga laki saat ini masuk SMA ya, masuk SMA. Ya, itu sedikit dari saya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan memberitakan satu firman Tuhan yang saya beri judul berserah penuh. Berserah penuh. Coba kita lihat ya di dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Di dalam hidup ini seringkali apa yang kita jalani, banyak hal yang kita hadapi, tapi biarlah ini menjadi sebuah pengertian bagi kita, bagaimana kita ini bisa berserah penuh kepada Tuhan ya. Mazmur 37 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ini adalah satu firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Allah nanti akan bertindak dengan segala apa yang Dia rancangkan atas hidup kita. Dan seringkali dalam prosesnya mungkin kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang kita mesti pahami bahwa kita harus menyerahkan segala sesuatu di dalam hidup ini kepada tangan Tuhan. Berserah penuh. Pertanyaannya begini saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa berserah penuh dan apa efeknya nanti bagi hidup kita? Yang pertama saudara, ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama, itu percaya akan kebesaran Tuhan. Percaya akan kebesaran Tuhan. Kenapa? Begitu kita mempercayakan hidup kita kepada seseorang, katakanlah misalkan, kita lihat ada orang-orang yang misalkan artis gitu ya, ada artis gitu ya. Karena dia banyak fansnya, kemana-mana dicari orang dan lain sebagainya, dikerumuni orang. Seringkali mereka-mereka yang sudah begitu terkenal membutuhkan orang yang bisa dipercayai untuk melindungi dirinya. Karena ada orang-orang, ada fans itu yang kadangkali saudara
melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip kebangetan gitu saudara. Dan artis ini kadang membutuhkan orang-orang yang bisa melindunginya. Makanya dia menyewa bodyguard gitu saudara dan lain sebagainya. Satu hal ketika dia memilih orang-orang yang melindunginya di sekelilingnya saat dia berada di luar gitu. Dia mesti percaya bahwa bodyguardnya ini yang melindungi tubuhnya dirinya ini adalah orang yang mampu menurut dia. Orangnya mesti tinggi besar gitu, berotot, mampu melindungi. Di dalam hidup kita, ketika kita mau berserah penuh kepada Tuhan, yang pertama yang harus ada dalam hidup ini adalah percaya akan kebesaran Tuhan. Kita mesti percaya dulu, Tuhan itu mampu, Tuhan itu berkuasa. Itu harus ada dalam hidup kita. Coba kita lihat ya di dalam Ulangan pasal 3 ayat 24. Ulangan 3 ayat 24, di sini kita lihat betapa luar biasanya Allah, kebesaran Tuhan itu nyata atas hidup kita. Ulangan 3 ayat 24. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab ilah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ini kata-kata Musa. Dia melihat bagaimana pekerjaan Allah yang telah membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir itu. Dia melihat perbuatan tangan Allah yang sungguh ajaib. Dari situ akhirnya Musa ini berkata, ya Tuhan Allah. Dia mengerti bagaimana perkasanya Allah. Dan Allah itu adalah Allah kita juga. Betapa luar biasanya dia, betapa besarnya dia. Dan Musa mengatakan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga yang harus tertanam betul di dalam hidup kita. Bahwa Allah itu mempunyai satu kuasa yang luar biasa. Itu betul-betul harus ada dalam hidup kita. Karena kalau enggak, kita ini enggak bisa berserah penuh sama Tuhan. Ya mungkin lidah bibir kita berkata aku berserah. Tapi hati kita menolak. Karena kita sendiri tidak meyakini 100% bahwa Allah itu mampu atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, tahun 2012 saya ini berkesempatan untuk pergi ke Israel ya. Di sana bersama dengan istri, satu hal kan ikut tur ya. Pada waktu kami belum berangkat, kami ini di briefing gitu. Di briefing, ketemu gitu, dikumpulkan gitu, di briefing oleh tour leadernya. Apa-apa yang mesti dipersiapkan. Ada satu hal yang istilahnya paling banyak ceritanya ketika seseorang itu pergi ke tanah Israel itu, salah satunya adalah ketika naik ke Gunung Sinai gitu. Jadi paling banyak ceritanya gitu biasanya. Ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan. Jadi waktu kita di briefing ketemu itu dia bilang, bapak-bapak ini khusus yang pria tolong dipersiapkan ya. Karena itu nanti kita akan naik unta itu lumayan lama gitu. 1 jam lebih gitu perjalanan naik unta gitu. Perjalanan naik ke Gunung Sinai. Terus dia bilang, bapak-bapak tolong dipersiapkan, maaf ya, sebisa mungkin beli celana dalam yang ada pelindungnya untuk melindungi alat vital. Jadi itu celana dalam itu ada tempurung plastik gitu. Biasanya itu untuk olahragawan bela diri. Jadi supaya mereka ini kalau misalkan olahragawan itu pakai tendangan dan lain sebagainya tidak sampai celaka. Itu pesannya yang laki-laki beli itu. Untuk yang perempuan tolong nanti membawa banyak pembalut gitu, pembalut atau mungkin bantal kecil gitu. Kenapa seperti itu? Karena itu unta itu di sana tidak ada talinya untuk kita berpegangan. Kalau kita mungkin nganter anak, nganter cucu ke Trawas, ke Tretes naik kuda itu kan ada tali kita bisa pegang gitu ya, supaya enggak jatuh gitu. Ini unta ini enggak, di sana itu ya kita duduk dan di depan pelana tempat duduk itu ada satu tonggak kira-kira besarnya segini gitu. Tingginya mungkin sekitar 20 cm sampai 30 cm persis di ujungnya pelana itu. Nah,
Disitulah kita berpegangan gitu. Cuma itu, berpegangan. Dan kalau jalan gini kan, maaf ya, kan terus natap-natap gini, sakit kan saudara, kalau tidak ada pelindungnya dan lain sebagainya. Ini pesannya dari tour leader. Dia berpesan seperti itu, terus dikatakan juga tolong bawa senter kepala ya. Jadi senter yang taruh di atas kepala biasa untuk orang kerja itu, karena kita nanti akan berangkat malam hari, berjalan naik ke gunung itu malam hari. Ya kami persiapkan saudara, ya saya beli apa yang dibutuhkan, saya ikuti apa yang dikatakan oleh tour leader dan kami berangkat saudara, berangkat. Saudara, ketika perjalanan kami mulai sudah naik unta saudara, unta itu kan waktu sebelum dinaiki dia jongkok gitu ya, deprok gitu, duduk terus orang naik, baru kita naik terus jalan sampai akhirnya sampai malam gitu terus pulang. Keesokan harinya waktu kami ini berada di base perjalanan untuk meneruskan perjalanan, tour leader ini bertanya, bagaimana pengalaman semalam naik ke Gunung Sinai? Ayo cerita gitu, suruh cerita satu persatu gitu. Rekan saya yang satu base ada cerita gini. Terus saya tidak mau ketinggalan saudara, saya kan punya cerita juga gitu saudara. Terus ditanya, saya kan angkat tangan gitu, tanya sama tour leader, oh ya Pak Usin, ceritanya gimana? Saya bilang, maaf saudara, untone gendeng, saya bilang. Untone gendeng. Satu base itu tertawa, lu kenapa? Saya bilang gini, pada waktu kami naik saudara, jadi jalan itu belum menanjak, masih datar. Saya ini bisa menikmati saudara, naik ya enak saudara, naik unta itu benar saudara, kelenuh. Lumayan mahal saudara naik unta itu di sana saudara. Enak sekali. Sampai pada satu posisi mulai nanjak ke gunung. Kita tahu kalau gunung misalnya gunung gini ya, itu kita naik itu kan enggak mungkin lurus gini kan saudara. Bisa jadi melingkar gini saudara. Bisa jadi naik sedikit gini. Biasa kita kalau naik mobil lewat gunung kan gitu ya. Nah, itu biasanya di sebelah kanan itu tebing gitu. Jadi gunung kan semakin tinggi, di sebelah kiri kadangkali jurang saudara. Kan biasa seperti itu ya. Nah, unta ini saudara, waktu kami naik, istri saya di depan saya di belakang, ini jalan. Unta itu ketika jalan, itu berada di pinggir jurang, kiri saudara. Kalau jalannya sempit, saya masih bisa terima saudara, masih bisa terima. Tapi yang jadi masalah, ketika jalan itu kan kadang sempit, kadang lebar gitu. Saat jalannya lebar, dia tetap di pinggir loh saudara. Lah kurang ajar gitu saudara. Saya ini sampai dalam keadaan duduk gini saudara, cuma bisa berpegangan pada tonggak. Itu tak tarik-tarik gini saudara. Ya enggak ngefek saudara. Besarnya unta sama besarnya saya ini, waduh, jauh gitu saudara. Enggak ngefek. Dia tetap di pinggir saudara. Makanya saya bilang untanya gendeng. Saya tarik-tarik. Dia tidak mau ke tengah saudara, tetap berada di pinggir saudara. Saudara dapat bayangkan saudara, dalam keadaan gelap, belum pernah ke sana, belum pernah diceritani bagaimana perjalanannya. Terus lihat kenyataan seperti itu, saya tarik, tidak bisa saudara, unta ini tetap jalan gini. Mulai ada rasa tidak tenang, mulai rasa takut juga saudara. Kalau gelundung ya gimana saudara. Terus saya bayangkan istri saya ini seperti apa. Saya dalam tanda kutip saya ini lebih berani daripada istri saya. Dan masa lalu saya ini biasa dengan ketinggian. Biasa karena pekerjaan saya saudara. Tidak masalah, saya manjat-manjat itu tidak masalah. Tapi dalam situasi seperti itu, saya merasa kok bisa ya dia ini kok tidak nengah gitu loh. Tidak nyaman. Ada rasa takut dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti itu kira-kira perjalanan sudah berjalan sekian lama.
Terus tambah lagi, unta ini kan jalan sendiri gitu saudara. Jadi tidak dituntun sama orang, tidak saudara. Dari bawah jalan sendiri, kira-kira ada 5 unta, terus di belakang itu ada gembalanya gitu, masih anak-anak gitu saudara. Masih anak-anak di belakang sudah tidak nuntun, justru dia yang di belakangnya unta. Unta itu jalan gitu. Terus yang tambah tidak nyaman itu anak-anak ini saudara, yang gembalanya ini supaya cepat nyampe. Unta yang di belakang itu digepuk gitu saudara. Begitu digepuk kepalanya unta kan panjang ya. Dia nyeludang unta di depannya, terus tambah lagi ke depan. Inilah saya lagi duduk tidak nyaman, takut dulu itu saudara. Aduh saudara. Terus akhirnya kadang-kali dia maju saudara. Gembala kecil ini maju, terus satu kali menyapa saya, "Good camel." Saya ini cuma guyu gini dalam hati saya, "Good gundulmu." Jadi saudara bayangkan seperti itu saudara. Tapi dengan proses itu, dalam perjalanan itu, saya ini teringat satu kejadian bahwa apa yang dikatakan oleh tour leader saya saat belum berangkat. Jadi pada saat di briefing itu, tour leader itu bilang, "Ingat ya bapak-bapak, satu hal, tidak pernah kejadian unta itu jatuh ke jurang. Selama ini tidak pernah. Yang pernah kejadian, orang itu jatuh dari unta pernah. Karena keenaan gitu, kelenuk ketiduran saudara, pernah kejadian. Katanya orangnya jatuh gitu. Tapi unta itu tidak pernah jatuh ke jurang. Dalam keadaan seperti itu saudara, waktu saya teringat apa yang dikatakan oleh tour leader ini, saya ingat, oh iya, unta itu tidak pernah jatuh. Tidak pernah jatuh. Lah, kalau seperti itu, kenapa saya mesti takut gitu? Kenapa saya mesti takut? Meskipun saya lihat semua unta di depan-depan juga jalan di pinggir jurang. Tapi kenapa saya harus takut? Saat pola pikir saya berubah, hati saya mulai berubah. Ya, saya harus percaya sama unta ini. Tidak pernah jatuh, tidak pernah kejadian jatuh. Itu yang terjadi saudara, itu yang terjadi. Jadi awalnya perjalanan itu sudah kira-kira sudah setengah jam. Saya dalam proses seperti itu, dalam ketakutan seperti itu. Saat pola pikir saya berubah, hati saya ini ikut berubah. Iya ya, unta itu tidak pernah jatuh loh. Kenapa saya mesti takut dia jatuh? Demikian juga dengan hidup kita saudara. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita percaya bahwa Allah itu luar biasa, kebesaran Allah itu luar biasa, harusnya saat kita berserah penuh kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita itu mesti ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu luar biasa. Dan saat pikiran kita bisa mempercayai bahwa Kristus itu adalah satu pribadi yang luar biasa, dia maha kuasa, dia mampu segala-galanya di dalam hidup kita, dia berdaulat penuh atas hidup kita, tentunya hati kita bisa berubah. Kita merasakan sungguh Allah itu luar biasa. Coba kita lihat ya, di dalam Yesaya pasal 66 ayat yang pertama. Yesaya 66 ayat yang pertama. Yesaya 66 ayat yang pertama dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Saudara dapat bayangkan bahwa bumi ini adalah tumpuan kaki Allah. Cuma sebatas tumpuan kaki Allah. Betapa luar biasanya Allah di dalam hidup kita. Artinya, kita mesti percaya bahwa Allah itu besar, Allah itu penuh kuasa. Dia mampu segala-galanya melakukan atas hidup kita. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Itu poin yang pertama. Saat kita mau berserah penuh kepada satu pribadi, kita mesti percaya akan kebesaran Tuhan itu.
kita percaya kepada Allah, kita ingin berserah penuh kepada Allah. Makanya kita mesti percaya akan kebesaran Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saudara, poin yang kedua, percaya akan kebaikan Tuhan. Percaya akan kebaikan Tuhan. Coba kita lihat ya, Ulangan 30 ayat yang ke-9. Ulangan 30 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Saudara, perhatikan kata ini. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Tuhan itu senang kalau kita ini berada dalam keberuntungan kita. Dia tidak menginginkan kita ini dalam situasi yang, maaf, dalam tanda kutip orang bilang sial. Tidak kepingin. Allah kepingin kita ini terus hidup di dalam keberuntungan kita. Itulah sebabnya kita percaya bahwa Allah itu penuh dengan kebaikan. Kita mesti percaya akan kebaikan Tuhan. Ini yang harus ada di dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada satu pribadi, katakanlah tadi ya, bodyguard yang menjaga artis itu. Artis itu pertama dia percaya kepada bodyguard itu mampu melindungi dia. Yang kedua, dia juga harus percaya bahwa bodyguard ini nantinya tidak akan mengkhianati dirinya. Harus. Kalau dia tidak percaya, dia tidak akan pilih, saudara. Termasuk para pengawal-pengawal, katakanlah pas pampres dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah diseleksi dan tidak mungkin mengkhianati dalam seleksi itu dan lain sebagainya. Demikian juga poin yang kedua, saat kita mau berserah penuh kepada Tuhan, kita mesti percaya akan kebaikan Tuhan. Allah itu baik. Allah itu kepengen kita ini hidup di dalam keberuntungan kita. Hidup di dalam keberuntungan. Nah, terus hidup dari satu keberuntungan kepada keberuntungan yang lain. Ini yang harus ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ya, Allah itu baik adanya. Dia menginginkan aku hidup di dalam keberuntunganku. Dia kepingin seperti itu. Saudara, saat saya menunggangi onta itu, pertama itu saya berpikir bahwa onta ini akan mampu sampai ke atas. Meskipun dia berjalan di depan, dia tidak dituntun, dia bisa sampai ke sana. Dan dia tidak pernah jatuh, menurut ceritanya. Mulai saya percaya itu. Yang kedua, saya ini percaya bahwa onta ini tidak akan mencelakakan saya. Karena dia termasuk binatang yang bukan liar gitu, saudara. Memang terbiasa sudah dipakai seperti itu. Kita bayangkan, saudara mungkin pernah lihat video, lihat TV gitu, saudara. Bagaimana ada banteng liar itu, saudara, ada olahraga, banteng liar itu dimasukkan satu kandang kecil gitu, terus ada penunggangnya itu duduk di atasnya, pintunya dibuka. Setelah begitu keluar banteng itu, gini, saya pernah lihat ya semua ya. Berusaha menjatuhkan penunggangnya. Tidak baik, saudara, tidak baik. Karena ingin mencelakakan supaya orang yang duduk di punggungnya dia tidak nyaman. Harus cepat jatuh, nanti begitu jatuh ya sudah dia tidak loncat-loncat lagi gitu, saudara. Lah, onta ini kan tidak seperti itu. Jadi pertama saya mesti percaya dia mampu sampai ke atas, dia mampu tidak terjatuh. Yang kedua saya mesti percaya bahwa ini binatang jinak, tidak seperti banteng liar gitu, yang akan berusaha menjatuhkan penunggangnya. Kita sebagai anak-anak Allah, kita mesti percaya penuh kepada Tuhan bahwa Allah itu baik. Mungkin di dalam hidup kita kadang ada sebuah pikiran yang seringkali salah. Salah itu dalam arti gini, saudara. Memandang Allah itu seperti satu pribadi yang suka menghukum. Jadi hubungan antara diri kita dengan Allah itu takut dalam tanda kutip yang negatif itu. Ya, aku berusaha hidup taat, kalau enggak nanti aku dipukul sama Allah. Ini satu hubungan yang tidak sehat gitu.
Justru kita harus meletakkan diri kita bahwa melihat Allah itu baik adanya. Hidup kita dibawa kepada satu ketaatan kepada ketaatan yang lain, karena memang seharusnya kita seperti itu, hidup di dalam ketaatan. Lah andai kata ada satu hal yang Allah kerjakan dalam hidup kita yang mungkin untuk mendidik kita, kita mesti percaya tujuannya itu bukan untuk menghancurkan, tapi justru membawa kita kepada kesempurnaan itu. Coba kita lihat ya, di dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6 ya. Mazmur 30 ayat yang ke-6. Di ayat ini ayat yang kelima ya. Ayat kelima. Ya. Oke. Mazmur 30. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sebab sesaat saja ia murka. Allah itu kalau murka cuma sesaat, tetapi seumur hidup dia itu murah hati. Saudara dapat bayangkan, Allah itu karena dia kepingin kita hidup di dalam keberuntungan kita, tentu ada didikan-didikan yang Allah kerjakan, dan dia itu cuma sesaat saja, sebentar saja, karena seumur hidup dia itu murah hati atas hidup kita. Kita mesti percaya poin yang kedua, kebaikan Tuhan. Allah itu baik. Kita bisa berserah penuh kepada Dia karena kita melihat sungguh Allah itu adalah satu pribadi yang baik. Yang ketiga, saudara, yang pertama tadi apa, saudara? Percaya akan kebesaran Tuhan. Yang kedua, percaya akan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, percaya akan keindahan hidup bersama Tuhan. Percaya akan keindahan hidup bersama Tuhan. Coba kita lihat Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mereka yang percaya kepada Allah dijagai dengan damai sejahtera. Artinya apa? Saat orang itu bisa berserah penuh kepada Tuhan, ada damai sejahtera. Saat ada damai sejahtera dalam hidup seseorang, dia bisa merasakan satu keindahan hidup ini. Sungguh saudara, sungguh. Saudara, waktu saya mengendarai unta itu saudara, kira-kira setengah jam pertama, saya ini dalam posisi tidak nyaman karena keadaan seperti itu. Saat pikiran saya sudah berubah, saya mengerti apa yang dipesankan oleh tour leader dan saya bisa mempercayai unta ini tidak akan mencelakakan diri saya. Hati saya berubah, mulai saudara, saya sudah tidak gubris lagi berada di pinggir jurang ini, sudah tidak mikir lagi saudara. Pikiran saya melihat ke depan, saya mulai melihat malam yang begitu indah. Bintang-bintang luar biasa, dan saat itu saudara, waktu saya naik itu sedang bulan purnama. Bulan itu bulat besar. Karena ini naik gunung saudara, lumayan tinggi. Bulan itu seakan-akan tuh hampir kena diraih, menurut saya saking besarnya gitu. Waduh, saya bisa menikmati keindahan malam itu. Saya bilang Allah itu luar biasa. Sampai akhirnya unta itu berhenti di satu titik, itu kira-kira setengah perjalanan sampai ujung, karena setelah itu kami harus naik tangga. Sekian banyaknya jalan kaki, karena unta tidak bisa, karena itu sudah tangga saudara. Sampai berhenti di sana. Proses saya bisa menikmati perjalanan itu ketika bisa berserah saudara. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saat unta itu sampai di sana, tidak ada yang nyuruh saudara. Unta itu tahu-tahu langsung turun gitu, saudara, merendahkan diri, ndoprok gitu, dan saya turun. Di situ ada warung gitu saudara. Dalam keadaan dingin, lapar, saya masuk warung sederhana gitu, di tengah-tengah gunung gitu saudara. Saya lihat ada Indomie saudara. Indomie dari Indonesia saudara. Saya tanya harganya berapa? 40.000 satu porsi.
tahun 2012, saudara. Ada yang mau jualan di sana? Saya beli, saudara. Betapa nikmatnya gitu, saudara. Betapa nikmatnya menikmati Indomie. Padahal di sini sudah biasa, saudara. Tapi di sana dalam situasi dingin seperti itu. Saya cuma mau bilang gini loh, saudara. Berapa banyak orang Kristen ketika ditanya apakah engkau percaya kepada Tuhan? Percaya. Tapi tidak mau berserah penuh sama Tuhan. Seringkali perjalanan hidupnya dibawa, menurut kita ini dibawa ke pinggir jurang. Berapa banyak di antara kita seringkali mengalami situasi, mungkin dalam keadaan situasi keuangan. Lagi butuh uang, rasanya kok enggak ada berkat-berkat ya. Mepet ini sudah waktunya bayar sekolah anak dan lain sebagainya, ini sudah mepet. Seringkali kita akan mengalami hal seperti itu. Kita merasa seakan-akan di pinggir jurang gitu. Begitu pas harinya, menjelang satu hari, tiba-tiba Tuhan kirim berkat. Puji Tuhan. Hari ini saudara, ketika kita bisa merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, sungguh kalau kita tidak mau berserah penuh, meskipun kita percaya Allah itu besar adanya, Allah itu maha kuasa, dan Allah itu baik adanya, tapi kalau kita tidak mau berserah penuh sama Tuhan, kita tidak bisa menikmati keindahan hidup ini. Sungguh. Karena kita akan terus dalam situasi ketakutan. Tidak nyaman, saudara, tidak nyaman. Apalagi saat kita dibawa ke pinggir jurang. Tidak nyaman, kita takut situasi ekonomi. Kita takut dengan sakit penyakit kita. Kita takut dengan masa depan anak-anak kita. Kita takut dengan segala sesuatunya. Kita dalam keadaan seperti itu, kita tidak akan bisa menikmati keindahan hidup ini. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saat segala sesuatunya berubah, kita bisa melihat sungguh Allah itu indah. Apa yang dikerjakannya atas hidup kita. Seperti saya bisa menikmatinya, berubah gitu saudara. Berubah, iya ya, betapa indahnya. Saya bayangkan ya, itu saya mengalami situasi itu setengah jam kira-kira. Situasi tidak nyaman itu setengah jam. Tapi akhirnya puji Tuhan bisa berubah. Saya dapat bayangkan ya, kita sebagai anak Tuhan, ketika kita hidup di dalam hidup ini, terus kita ini terus dalam situasi ketakutan seperti itu, gitu saudara. Betapa tidak nyamannya, bahkan mungkin kita ini sudah separuh perjalanan hidup kita. Bahkan mungkin sudah 75% perjalanan hidup kita. Tidak ada yang terlambat, saudara. Tidak ada yang terlambat. Firman Tuhan tadi katakan sepanjang malam ada tangisan, tapi biarlah pagi hari itu ada sorak-sorai. Harus ada gitu, saudara. Jangan mau terlambat. Aku mau berubah. Ada masalah, semua orang terima masalah. Semua orang punya masalah. Semua, saudara, termasuk diri saya. Ada masalah yang dihadapi. Cuma memang masalahnya tidak sama. Tapi percayalah, saudara, ketika kita bisa berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan kasih damai sejahtera. Bisa jadi, saudara, masalahnya belum selesai, bisa jadi. Tapi ketika damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, pikiran kita ini jadi jernih, hati kita jadi jernih, kita ini bisa memikir jalan keluarnya, nanti Tuhan kasih hikmat, dan masalah itu sedikit demi sedikit akan selesai. Karena apa? Kita terima hikmat dari Allah bagaimana menyelesaikannya. Orang yang takut gitu, saudara, ada masalah, dia belum cari solusi, dia sudah takut, dia tidak bisa berpikir apa-apa, saudara. Malah tidak selesai-selesai, saudara, masalahnya. Seringkali kan, saudara, kita melihat orang-orang yang hidup di dalam ketakutan, mungkin saat ujian gitu, saudara. Mungkin nyanyi gitu, saudara. Saat di rumah nyanyi enak gitu. Begitu di audisi suaranya langsung
fales semua gitu. Karena takut, saudara. Orang ujian ya gitu, saudara. Di rumah ditanyai oleh mamahnya pelajaran ISA semua. Tapi begitu di sekolah menghadapi ujian, tidak bisa ngerjakan soal. Ketika tanya kenapa? Iya, aku grogi. Aku sudah down dulu. Tidak ada damai sejahtera. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang saya kerjakan ketika anak-anak saya dulu saat kecil, mereka mau ujian, mereka belajar, pagi sebelum berangkat ikut ujian, saya doakan mereka, saya bilang, Tuhan, semalam saya panggil nama anak saya, sudah mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia sudah belajar apa yang dia mampu. Saat ini dia akan menjalani ujian. Tuhan, ini bagianmu. Beri dia ketenangan supaya bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Beri dia damai sejahtera. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan mengeluh, saudara. Semua ada masalah yang diterima setiap pribadi. Karena kita masih hidup dalam daging. Berserah penuh pada Tuhan. Nanti Tuhan akan beri damai sejahtera. Kita bisa menikmati keindahan itu. Meskipun tetap di pinggir jurang. Tapi saudara tetap bisa menikmatinya. Meskipun mungkin masalah itu belum selesai. Sakit kok tidak sembuh-sembuh. Tapi hati saudara sudah berbeda. Ada damai sejahtera dan itu yang akan mempercepat kesembuhan saudara. Saat hati kita berubah, ada damai sejahtera, kita bisa merasakan Tuhan itu baik loh. Tuhan itu baik. Sungguh, saudara, itu yang nanti akan membawa hidup kita melihat segala sesuatu itu dari sebuah sisi yang positif. Sisi yang positif. Saya teringat mama saya dulu, saudara. Waktu kecil rumah kami ini pernah kemalingan gitu, saudara. Pernah kemalingan, kemasukan pencuri. Dan mama saya itu orang Jawa bilang itu tengen gitu, saudara. Jadi meskipun tidur, saya kalau pulang malam dolan, namanya juga anak-anak dolan, masuk rumah gitu ya. Dia bangun di kamar, tapi sudah bilang, "Anjing dia?" "Ya, Ma." Dia dengar langkah kaki saya, padahal koko saya juga lagi keluar gitu, tapi dia dengar, dia tidur gitu. Nah, herannya saudara, waktu kejadian itu mama saya itu tinggal di kamar, terus ini ada TV persis saudara. Itu kamar itu sekatnya bukan tembok gini saudara, cuma triplek gitu. TV ini diangkat, mama saya itu enggak dengar gitu saudara. Enggak dengar, terus kemalingan, ada TV, sepeda semua diangkat gitu saudara. Pagi hari gitu saudara, yang luar biasa ketika mama saya ditanya, "Loh kok Isa tahu?" Ditanyai saudara-saudaranya, "Kok Isa ya? Padahal kamu biasanya tidur itu kan dengar ada sesuatu, ini kok enggak dengar?" "Ya wis syukurlah, aku enggak dengar." "Loh, saya dengar kan bingung, syukur enggak dengar." "Loh kok Isa?" "Iya, aku nek malah dengar, terus aku keluar, lah nek digepuk, lah tambah soro aku gitu." Misi mending kemalingan TV daripada dipukuli malingnya gitu saudara. Jadi ini dalam situasi tidak enak gitu saudara. Kecurian kan tidak enak saudara. Masih bisa mengucap syukur loh saudara. Karena apa? Melihat dari sebuah sisi yang positif. Melihat dari sisi yang positif. Demikian juga dengan hidup kita. Meskipun Tuhan sedang membawa kita ini seakan-akan di pinggir jurang. Jangan kehilangan damai sejahtera. Percayalah kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan, nanti kita akan menikmati keindahan hidup. Kalau enggak, iman-iman lo saudara, nelongso kita seumur hidup saudara. Hidupku kok gini tok ya, tiap hari diisi dengan keluhan, tulang-tulang sakit semua dan lain sebagainya. Berubahlah saudara. Kalau kita tidak mau berubah, hati kita tidak dipenuhi damai sejahtera, kita tidak memiliki sukacita. Iman-iman saudara, sungguh sayang. Allah itu luar biasa, Allah itu besar adanya, Allah itu baik adanya, dan Dia memberi keindahan hidup bagi orang yang percaya kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tanpa Tuhan, kami tidak mampu. Kami bukan apa-apa. Itu sebabnya Tuhan
Ajar kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bawa kami terus Tuhan pada pengenalan akan Engkau lebih lagi. Supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Tuhan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau berkarya lebih lagi dalam hidup kami. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami menikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Biar di masa sulit sekalipun kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati hamba-Mu, memberkati dengan pembukaan rahasia firman Tuhan lebih lagi. Memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam apapun yang dikerjakan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati kami semua yang sudah mendengar, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Akhir dari ibadah kami pagi hari ini, kami mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menolong ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kami yakini yang sudah memberkati setiap kami sesuai kebutuhan kami masing-masing. Sebab itu dengan iman kami yang sakit rohani jasmani disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan oleh kuasa Tuhan, yang datang dengan hati gelisah pulang dengan sejahtera yang penuh daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, berkati Pak Husin, berkati Pak Rusdiat dan Singer yang sudah melayani. Kami percaya pagi hari ini yang melayani dan yang dilayani sudah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan kami sebagai umat-Mu berdoa mohon kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan pandemi ini segera berakhir, tidak terus muncul varian-varian yang baru, supaya kami lebih bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak lebih banyak korban yang jatuh sia-sia. Tolong Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan kami mohon. Dijauhkan kami dari orang-orang yang berniat jahat, dan bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Kami percaya perlindungan Tuhan menyertai setiap kami. Dan sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang terbaik, yang istimewa yang datang dari Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati ucap dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Silahkan duduk dulu.